Shalom bagi kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam kebenaran firman Tuhan dalam khotbah minggu hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur bagi Tuhan karena waktu yang Tuhan berikan dan kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kami sampai dengan hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah mata rohani kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita, saya akan membacakannya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu ini menjelaskan kepada kita bahwa ada nyanyian sukacita, ada nyanyian kemenangan yang dinaikkan oleh orang-orang percaya yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memang melihat dalam sepanjang sejarah gereja, kita diperhadapkan dengan banyak hal, yaitu bahwa gereja tidak pernah berhenti dari namanya peperangan. Kita melihat di dalam gereja mula-mula, gereja masa kini, sampai dengan gereja di masa yang akan datang, di gereja akhir zaman, gereja akan terus diperhadapkan dengan namanya peperangan. Bapak Ibu Saudaraku, peperangan yang dimaksudkan di sini bukan peperangan secara jasmani, tetapi peperangan secara rohani. Gereja terus diperhadapkan dengan peperangan rohani melawan satu musuh yang dari awalnya tidak pernah senang ketika manusia itu memuji, menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara akan terjadi. Saya mengatakan bahwa peperangan itu terus terjadi. Peperangan kita melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu si iblis itu.
Dia tidak pernah senang kepada manusia. Tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia. Maka kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita, orang-orang percaya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan seperti itu. Bahwa kita tahu bahwa hari-hari di mana kita hidup sekarang adalah hari-hari yang jahat, di mana iblis sedang berjuang keras untuk menipu, mengelabui, menghancurkan manusia. Karena memang dia adalah pendusta dan sangat ahli di dalam hal menyamar. Oleh karenanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar tidak terperdaya oleh tipu muslihat daripada iblis ini. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita bahwa orang Kristen akan terus mengalami yang namanya peperangan. Menjadi pengikut Kristus, maka kita memilih menjadi musuh setan dan pengikutnya. Jadi sadarilah, jikalau sampai hari ini di dalam hidupmu, iblis terus menggodamu, iblis terus berusaha untuk menghancurkan hidupmu, itu menunjukkan bahwa engkau, kita, saya, saudara ada di pihak Tuhan. Tetapi, jikalau kita di dalam hidup kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak suka dengan hal-hal yang rohani, selidikilah dirimu. Jangan-jangan engkau tidak berada di pihak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini, sebuah nyanyian dinyanyikan. Nyanyian yang sesungguhnya adalah campuran dari nyanyian penderitaan dan juga nyanyian penuh sukacita, atau nyanyian kemenangan atas siapa? Atas iblis dan kuasanya. Kita melihat di sini bahwa para penyanyi itu adalah para martir yang telah mati karena menyaksikan, mempertontonkan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang juga percaya akan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mereka-mereka ini, yang martir ini, yang mati secara syuhada ini, adalah mereka yang siang maupun malam didakwa karena melakukan di dalam pihak iblis, dianggap iblis melakukan hal yang salah di dalam perjalanan hidupnya, bertentangan dengan iblis. Tetapi di hadapan Tuhan sesungguhnya mereka adalah orang yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini bahwa kehancuran hebat yang disebabkan oleh iblis atas dunia ini, kita melihat bagaimana iblis terus mendakwa orang-orang percaya, mendakwa gereja Tuhan dan juga para hamba-hamba Tuhan. Tidak cukup itu, pendakwaan antara sesama hamba Tuhan juga terjadi. Iblis juga memimpin semacam orkestra baru, di mana para hamba Tuhan dan juga warga gereja saling mendakwa. Sampai di media sosial pun kita melihat itu. Dan itu yang terjadi. Maka ketika kita melihat itu sebenarnya adalah perbuatan setan, perbuatan iblis yang mencoba menghancurkan anak-anak Tuhan. Ada perdebatan-perdebatan yang tidak penting dilakukan oleh hamba Tuhan dengan jemaat. Kadang-kadang jemaat menggugat hamba Tuhan atau hamba Tuhan menggugat jemaat lewat pengadilan. Dan itu terjadi karena persoalan apa? Persoalan di dalam gereja. Dan iblis tidak akan pernah diam. Dia akan terus menghancurkan gereja, menghancurkan anak-anak Tuhan sampai dengan akhir zaman nanti. Itu sebabnya kita perlu diperingatkan hari ini untuk tetap percaya kepada Kristus dan berpegang teguh kepada Kristus, dan menyadari betul bahwa iblis dan kuasanya akan terus berusaha untuk merongrong gereja. Tetapi hal yang harus kita ingat di dalam firman Tuhan yang disampaikan hari ini, di dalam minggu kantate ini, umat Tuhan diingatkan, sekalipun iblis terus akan berusaha mencoba menghancurkan hidup manusia, tetapi iblis tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena kuasanya sudah dihancurkan oleh Tuhan, sudah dikalahkan oleh Kristus di dalam kayu salib. Tetapi sekarang ini pertanyaannya bagi kita adalah,
Tuhan memang sudah mengalahkan itu. Dan kepada kita juga diberikan kuasa sesungguhnya untuk mengalahkan kuasa iblis. Tetapi apakah kita di dalam hidup kita sudah mengalahkan, mampu mengalahkan kuasa iblis? Apakah kita di dalam hidup kita masih tetap dikuasai oleh iblis ini? Apakah kita membiarkan dia menguasai kita, terus mendakwa kita dalam hidup kita? Ketika kita mau melayani, misalnya kita didakwa untuk tidak, dikatakan di dalam hidup kita, ketika kita mau melayani, misalnya kita didakwa untuk apa? Untuk tidak melakukan pelayanan karena menganggap diri kita tidak benar, tidak suci, tidak kudus dan lain sebagainya. Dan iblis akan terus melakukan itu. Sadari itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Wahyu 12 ini kita melihat nyanyian kemenangan di ayat 10-12 itu yang merupakan seruan kemenangan atas apa yang terjadi di ayat sebelumnya, yaitu ayat 7 sampai dengan ayat 9, di mana simbol naga yang disebut sebagai ular tua atau iblis itu, ayat 9 dikatakan, yang menyesatkan telah dikalahkan. Maka nyanyian ini muncul sebagai nyanyian kemenangan atas kuasa daripada iblis itu. Dan kitab terakhir, kitab Wahyu ini, sesungguhnya kalau kita melihat, sebenarnya menggambarkan bagaimana kemenangan final Tuhan Yesus atas musuh-musuhnya. Dan orang-orang yang telah ditebusnya turut ambil bagian di dalam kemenangan tersebut. Nyanyian inilah yang dinyanyikan, yang dipertontonkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, khususnya di ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ini. Dan kalau kita perhatikan, nyanyian kemenangan yang dinyanyikan oleh para martir ini, para syuhada ini, adalah nyanyian yang berfokus kepada pemikiran, pokok pikiran teologis. Yang pertama kalau kita melihat adalah bahwa setan dan kuasa kegelapan adalah musuh kerajaan Allah. Ini harus kita pahami, bahwa di dalam bagian ini, nyanyian ini menjelaskan kepada kita bahwa setan itu adalah kuasa kegelapan dan musuh daripada kerajaan Allah. Pada dasarnya sejak awal kalau kita memperhatikan, setan itu, kuasa kegelapan, sudah mengambil posisi sebagai apa? Sebagai musuhnya Tuhan. Ini dapat dilihat dari apa yang konflik-konflik yang terjadi di dalam perjanjian lama, di mana setan dan kuasa kegelapan sering digambarkan sebagai apa? Sebagai laut yang menggelora, yang menyimbolkan kekacauan atau bahkan neraka. Dalam nyanyian ini, setan digambarkan sebagai pendakwa yang mengapain? Mendakwa orang-orang percaya siang dan malam. Dan para pendakwa sebenarnya adalah terjemahan langsung dari kata Satan di dalam bahasa Ibrani. Itu yang sesungguhnya kita lihat di sini, yang memang sering kalau kita melihat di dalam tradisi rabbinik itu sebagai mereka yang berdiri di mahkamah ilahi. Untuk apa? Menuduh manusia. Usaha setan untuk menjatuhkan manusia lewat dakwaan ini dilakukan terus-menerus untuk menghancurkan manusia, dan itu dilakukan terus dengan konsistensi yang tinggi. Tujuannya adalah supaya dia berhasil. Dikatakan di sini berlangsung siang dan malam, sangat efektif. Kontinuitasnya siang dan malam terus menerus itu dilakukan. Tujuannya adalah supaya manusia dihancurkan sampai dia berhasil menghancurkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita juga tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kuasa kegelapan sudah dikalahkan secara mutlak. Jadi, walaupun dia sesungguhnya berusaha untuk mengalahkan Allah dan orang-orang percaya, tetapi sebenarnya dia tidak akan pernah berhasil. Sebaliknya, ia akan dikalahkan dengan kekalahan yang fatal. Dan itu yang terus, ketika kita bersama-sama dengan Kristus, kita memiliki kuasa untuk terus boleh menghancurkan segala kuasa daripada si iblis ini. Yang kedua, kita melihat pokok teologis yang kita lihat di dalam bagian ini adalah bahwa Kristus adalah pemenang di dalam peperangan dengan setan dan kuasa kegelapan. Kristuslah pemenangannya, dan kita melihat itu paling tidak di dalam nyanyian ini ada dua dimensi yang dinyatakan, yaitu
dimensi bahwa Kristus sebagai Raja yang memiliki kuasa dan otoritas yang benar. Kuasa dan otoritas ini sesungguhnya adalah milik Allah bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita melihat bahwa kuasa Allah, kuasa Kristus jauh lebih besar daripada kuasa daripada si iblis. Setan selalu berada di dalam pihak yang kalah. Dimensi yang kedua adalah Kristus sebagai anak domba Allah. Kita melihat bahwa kemenangan daripada Kristus adalah kemenangan yang tidak umum terjadi. Kenapa? Karena kemenangan itu adalah lewat jalan kematian. Padahal biasanya kalau orang mati, berperang itu, kemudian mati, justru itu adalah yang kalah. Tetapi berbeda dengan Kristus, justru lewat jalan kematian itu, kemenangan itu ditunjukkan. Maka kita melihat bahwa ketika darah Kristus dicurahkan, ini adalah bukti atau menjadi cara bagi manusia supaya diampuni dosanya dan dibebaskan dari kuasa maut dan kuasa iblis. Kemudian di sini kita melihat memang di dalam kitab Wahyu ini bahwa kemenangan melalui pencurahan darah menjadi cara yang paling ampuh untuk mengalahkan setan dan kuasa kegelapan di satu sisi. Dan di sisi yang lain menjadi harapan bagi orang-orang berdosa untuk mengalami pembebasan daripada musuh-musuhnya itu. Khususnya dari kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa daripada iblis itu. Maka yang menjadi poin ketiga, poin teologis yang ketiga, dari kitab Wahyu yang kita baca ini adalah bahwa Kristus membagi kemenangan itu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Kita melihat di sini setan sudah dikalahkan dan Kristus sudah menang, maka orang-orang percaya itu mendapat bagian dalam kemenangan itu. Kekalahan setan menjadi jaminan bahwa mereka dapat hidup di dalam kemenangan, khususnya ketika mereka hidup di dalam ketegangan dalam hidup yang sekarang atau hidup yang akan datang. Artinya, kemenangan itu menjadi satu realita pada waktu sekarang ini dan nanti ketika Kristus datang kedua kali. Karena kemenangan itu sudah dijamin, maka mereka harus terus-menerus hidup di dalam kemenangan itu dengan cara menjadi saksi. Ini yang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka di dalam bagian ini, bagaimana kita bisa menyanyikan kemenangan itu? Kalau para martir sudah menyanyikan kemenangan itu. Nah sekarang kita sebagai orang-orang percaya di masa kini, yang hidup di zaman gereja di masa sekarang, bagaimana kita bisa menyanyikan bersama-sama dengan mereka, menyanyikan kemenangan itu. Kita melihat di dalam bagian ini paling tidak ada 3 hal yang disampaikan bagi kita, supaya kita bisa menyanyikan, mampu mengalahkan iblis, kemudian kita mampu menyanyikan kemenangan. Yang pertama adalah darah anak domba itu. Mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah adalah mereka yang menang. Jadi, di dalam ayat 11 kita melihat, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dasar kemenangan mereka adalah Kristus dan karya penebusannya di kayu salib. Setiap orang yang berpaut kepada Kristus akan mampu melawan dan menundukkan iblis. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan. Jadi, kemenangan kita adalah karena Kristus sudah memenangkan pertandingan melawan iblis. Karena di dalam peperangan itu iblis yang dikalahkan. Maka orang-orang percaya dibebaskan oleh kuasa dosa, dibebaskan dari kuasa dosa lewat darahnya yang telah tercurah. Maka penebusan Kristus ini menjadi pangkal utama kemenangan dari orang-orang kudus. Jadi, di dalam ini kita bisa harus memahami dan mengerti bahwa kemenangan kita adalah karena darah anak domba itu. Yang kedua,
yang membuat kita mampu menyanyikan kemenangan adalah perkataan kesaksian. Dikatakan di sana mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah, dan oleh perkataan kesaksian mereka disebutkan di sana di ayat yang ke-11 itu bagian yang B itu. Aktivitas iman mereka ialah memberitakan firman Allah, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Dengan memahami, mempercayai, menerapkan firman Allah secara konsisten, orang percaya akan mampu dan berhasil membungkam dakwaan dan godaan daripada si iblis. Orang yang menang itu bukan saja orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tetapi juga yang menjadi saksi atas pengorbanan daripada Kristus itu. Menyaksikan tentang keselamatan yang sudah dialaminya kepada orang lain. Suatu kesaksian tentang keselamatan melalui apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup kita. Kemudian itu kita ceritakan kepada orang lain. Maka itu adalah kemenangan itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang menjadi dasar kita untuk bisa bernyanyi, menyanyikan kemenangan. Yang ketiga adalah mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Dikatakan di ayat yang ke-11 bagian C, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi mereka adalah yang tidak menyayangkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Dan inilah iman yang menjungkalkan daripada iblis. Orang percaya menyadari hidup ini hanya sementara, sekaligus tempat pelatihan dan persiapan untuk apa? Menuju kepada kekekalan. Mereka yang siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa jika perlu nyawanya dipersembahkannya demi menyebarluaskan firman Allah. Orang-orang yang tidak begitu memperdulikan dirinya sendiri. Demi apa? Demi firman Tuhan itu dinyatakan. Ada banyak juga orang menjadi gembala upahan. Tetapi firman hari ini menyatakan kepada kita, orang-orang yang mampu menyanyikan kemenangan itu adalah mereka yang sungguh-sungguh lebih mementingkan memberitakan firman Tuhan daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun menghadapi ancaman maut. Ada komitmen yang tinggi untuk tetap berada di jalannya Tuhan. Sekalipun harus mengalami berbagai-bagai penderitaan karena ingin berkorban bagi Kristus. Karena kerelaan inilah mereka dianggap layak untuk menerima, mendapatkan kemenangan dan mengumandangkan nyanyian kemenangan bagi anak domba Allah. Sebab akan ada sukacita besar yang akan mengikuti hidup orang yang menang itu kelak. Dan sukacita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami ketika berada di dalam dunia ini. Sorga itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita alami sekarang di dalam dunia ini. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi hal yang membuat kita mampu menyanyikan nyanyian kemenangan. Iblis sudah dikalahkan. Maka kita orang-orang percaya yang sudah dibagikan kemenangan itu oleh Kristus, maka kita pun mampu menghadapi kuasa daripada si iblis ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, sudahkah kita memiliki kuasa untuk mengalahkan setan itu? Jika belum, mari selidiki diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi anak Allah? Sudahkah kita menerima keselamatan itu? Kita berada di pihak siapa? Di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Waktu kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Kristus, ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, ketika kita meninggalkan, mengaku dosa-dosa kita, meninggalkan dosa kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sesungguhnya kita diberikan kuasa
Kita diberikan sesungguhnya kemampuan untuk mengalahkan kuasa daripada si iblis. Kita dimampukan atau diberikan untuk hidup berkemenangan. Siapa menerima keselamatan, ia juga menerima kuasa dari Tuhan. Maka sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, sesungguhnya kuasa kemenangan itu diberikan bagi kita. Tetapi kenapa orang-orang percaya? Sudah percaya kepada Kristus, tetapi dia tidak mampu atau tidak bisa melakukan ataupun mengerjakan, bahkan tidak memiliki kuasa untuk menang, melawan godaan-godaan di dalam dirinya, melawan kuasa daripada kegelapan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya di dalam hidup kita, ingatlah, kuasa itu terus sudah diberikan Tuhan bagi kita. Tapi kenapa kita tidak bisa mempergunakan kuasa itu? Jawabannya adalah sesungguhnya karena ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan akan membuat kita tidak menginginkan, tidak berusaha untuk mendapatkan, sehingga akhirnya membuat kita tidak memilikinya. Karena itu, pada saat ini, ketika firman Tuhan ini diberikan, ingatlah bahwa kita sesungguhnya mampu menyanyikan kemenangan itu. Kemenangan yang sudah diberikan anak domba itu bagi kita. Waktu kita menerima keselamatan, maka kita juga memiliki kuasa kemenangan untuk apa? Untuk melawan kuasa kegelapan itu. Dikatakan di ayat yang ke-12, karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kenapa? Karena kemenangan itu, nyanyian itu bisa kita kumandangkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu bagi kita. Kristus sudah mengalahkan iblis. Maka orang-orang percaya akan mampu mengalahkan si iblis. Tadi yang pertama, kenapa kita tidak bisa mengalahkan si iblis padahal kita sudah anak Tuhan? Karena kadang-kala kita lupa kita memiliki kuasa itu sehingga kita tidak mempergunakannya. Yang kedua, kenapa kita tidak mampu mempergunakannya atau tidak punya kuasa untuk mengalahkan si iblis? Jangan-jangan kita belum di dalam Tuhan sehingga kita tidak memiliki kuasa untuk mengalahkan si iblis. Maka hari ini di Minggu Kantate ini, menaikkan pujian kita bagi Tuhan, menaikkan nyanyian kemenangan bagi Tuhan, bukan karena sesuatu yang kita miliki di dalam diri kita, kekuatan kita, karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, menolong kita untuk boleh semakin hidup di dalam kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, sehingga di dalam kondisi apapun kita mampu menyanyikan kemenangan bagi Dia. Dimuliakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami, yang sudah memberikan kuasa kemenangan itu bagi kami, sehingga kami mampu mengalahkan kuasa daripada si iblis. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus boleh menolong kami.
di masa pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia dan daerah kami saat ini. Berikanlah kami kekuatan kemampuan, supaya kami terus berkemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam kondisi sulit, kami terus boleh mampu menyanyikan nyanyian kemenangan. Berkatilah kami semua jemaat-Mu yang hari ini boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah nama-Mu sungguh-sungguh dipermuliakan terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami sungguh-sungguh berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.